Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan jalan di daerah pegunungan. Ini kita akan melalui tanjakan Plangon, Sumber. Bagaimana cara mengendarai kendaraan matic saat berada di tanjakan? Perlu diketahui teman-teman ya, bahwa tanjakan Plangon ini cukup tinggi, cukup terjal. Jadi apabila pemula yang lewat jalan sini, harap hati-hati karena lumayan tinggi, baik matic ataupun mobil manual. Kali ini saya membawa mobil Agya Matic 1000 cc. Nah, saat membawa mobil matic kita juga harus paham dari kekuatan mobil tersebut ya. Apabila tanjakannya itu tinggi, tidak disarankan apabila mobil 1000 cc membawa penumpang yang full karena akan sangat kesulitan. Mungkin bagi yang sudah senior bahasanya ya sudah tidak ada masalah, tapi bagi pemula disarankan jangan membawa penumpang yang full untuk mobil 1000 cc 3 silinder ini. Nah, seperti apa keseruannya? Ayo kita jalan, karena di depan ini kebetulan sebentar lagi tanjakan Plangon ya. Nanti seperti apa? Apakah kita menurunkan tuas ini ke 3 atau 2 atau dibiarkan saja? Nah, mungkin itu pertanyaan yang ada di benak teman-teman yang baru membawa mobil matic. Oke teman-teman, kita maju jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, yang harus kita lakukan adalah tenang ketika berada di tanjakan. Di mobil saya ini ada 2 dewasa, 1 anak-anak. Jadi insya Allah aman untuk tanjakan. Saya mau coba di posisi D dan tidak akan ganti tuas. Mau tahu? Jadi mobil matic ini kebetulan yang konvensional, ketika berada di tanjakan dan RPM-nya itu rendah, maka dia akan oper gigi ke gigi yang kecil secara otomatis. Namanya juga matic ya. Kita akan coba ya. Saya tidak akan mengoper tuas ini, membiarkan dia untuk mengoper dengan otomatis. Nah, ini udah mulai kita naik. Nah, ini sudah terasa dia mengurangi gigi dengan sendirinya. Kita coba. Nah, ini cukup terjal teman-teman. Nah, RPM sudah mulai merendah. Nah, dia ngoper dengan sendirinya. Kita lihat, dia oper lagi. Ini kalau nggak salah gigi 2. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nah, ini udah tanjakan terjal tadi sudah kita lewatin. Intinya mobil matic itu dia akan menyesuaikan ketika berada di area tersebut. Ketika dalam keadaan menanjak, dengan otomatis dia akan menurunkan gigi. Untuk CVT saya belum tahu ya, untuk yang jenis CVT. Nah, ini pun akan terus menanjak dia. Nah, dia akan mengurangi lagi karena ini akan terus menanjak. Saya tidak mengurangi tuas ini, dibiarkan sendiri, masih posisi di D. Kita lihat, aman ya untuk 2 dewasa 1 anak. Hanya saran saya ketika membawa 4 orang dewasa itu akan lebih berat kinerja dari mobil tersebut, karena ini 1000 cc 3 silinder. Beda untuk yang 1500 cc ke atas, itu akan aman, ataupun 1300 seperti Honda Brio ya, aman sih.
Ini dibiarkan ya, saya tidak, masih posisi D, tidak menurunkan gigi ya, dia otomatis menyesuaikan keadaan jalan. Nah ini udah normal, saya kira ke depan tanjakannya tidak begitu terjal. Belakang ada mobil, dibiarkan dulu. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya ketika berada di tanjakan. Pertanyaan teman-teman, apakah mobil Matic ini kuat berada di tanjakan? Sebetulnya kuat, karena dia akan menyesuaikan kondisi jalan. Apabila jalan menanjak, maka RPM dia akan rendah, otomatis akan berpindah gigi. Seperti di Tuas ini ada gigi 3 dan gigi 2. Dia akan menyesuaikan kondisi keadaan jalan. Lalu berikutnya adalah bagaimana saat kita menuruni tanjakan, posisinya turun. Kalau kita sekarang naik, nanti kalau turun seperti apa? Kita coba ya. Nanti kita akan putar balik di depan. Oke teman-teman, ini kita balik arah. Kita posisinya turunan. Jadi kalau tadi gimana caranya untuk posisi naik, sekarang kita gimana caranya saat jalan menurun. Untuk kendaraan Matic disarankan agar menurunkan tuas gigi ya. Jadi yang tadinya D, karena ini dari tadi kita posisinya turun terus, maka saya turunkan menjadi ketiga atau ke gigi 3 ya. Karena apa? Kita butuh engine brake. Engine brake ini ngebantu kinerja dari rem mobil. Karena apa? Kalau tidak memakai engine brake, maka rem akan cepat panas, dan yang dikhawatirkan kinerja rem itu tidak berfungsi. Ini pakai 3 karena belum terlalu terjal turunannya. Dan juga untuk para pemula seperti biasanya harus tenang ya bawa mobil. Ini masih tetap turun jalan ya. Kita masih di gigi 3. Nah depan itu udah mulai turunan tajam. Dan posisi saya ini ngerem pelan-pelan, lepas. Rem pelan-pelan kemudian lepas. Tidak selalu ngerem. Nah ini udah mulai terjal ya. Rem lagi, lepas. Rem lagi, lepas. Dan satu hal ya teman-teman, ketika kita berada di turunan dan ada mobil yang naik, kita beri space untuk yang naik ya. Kita beri ruang mereka karena sangat kesulitan untuk menanjak. Maka kita beri ruang ketika ada yang menyalip ataupun menanjak. Nah ini sudah mulai curam, tapi masih di 3 saya posisinya. Rem lepas, rem lepas. Nah di sini udah mulai. Lepas lagi, rem lagi. Kita coba ambil ke gigi 2 ya. Nah ini sudah engine brake gigi 2. Sudah sangat terjal turunannya. Jadi sangat membantu untuk pengereman. Nah di depan ini turunan terakhir, turunan yang paling terjal. Nah ini daerah Pelangon ya teman-teman. Tempat wisata Pelangon pasti teman-teman daerah Cirebon ini sudah hafal dan kenal ya. Banyak temennya di sini.
Nah, ini turunan yang paling tajam. Kita ngerem ya di sini, tapi pakai gigi 2. Atau kalau di mobil Honda sih S ya mungkin. Atau L ya, S apa L? Nah, di sini kita udah aman. Kita ambil lagi tuas ke yang 3 dan ke D. Kita normal kembali. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa membantu bagi teman-teman yang baru pegang mobil Matic, agar selalu hati-hati, dan yang utama adalah kita tahu kemampuan mobil itu sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.